Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hari ini kita akan menjelaskan terkait dengan tipe kepribadian adversity quotient. Apa yang dimaksud dengan adversity quotient? Adversity quotient ini merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menghadapi berbagai permasalahan-permasalahan hidup. Bisa jadi berbentuk tantangan, bisa jadi berbentuk rintangan, bisa jadi berbentuk cobaan, bisa jadi berbentuk kesulitan-kesulitan yang kita temui dalam kehidupan. Adversity quotient ini juga kita istilahkan dengan daya juang. Daya juang seseorang dalam menghadapi berbagai permasalahan, berbagai tantangan, berbagai rintangan, dan berbagai permasalahan atau kesulitan hidup. Tipe kepribadian adversity quotient ini terbagi kepada 3 tipe. Yang pertama adalah tipe quieter, yang kedua adalah tipe campers, yang ketiga adalah tipe climber. Kalau umpama hari ini kita analogikan, kita bagai sedang berselancar, gelombang ombak ini merupakan perubahan yang tidak bisa kita pungkiri pada saat ini. Mau tidak mau, kita harus mampu bertahan dan mengendalikan di tengah gelombang perubahan ini. Supaya apa? Supaya kita tidak terjatuh. Artinya kita tidak bisa diam dalam gelombang perubahan ini. Yang bisa kita lakukan adalah mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau kita amati terkait bagaimana dunia di sekitar kita, kita akan melihat bagaimana fenomena perubahan yang terus melaju dari waktu ke waktu. Kalau dari dulu kita istilahkan dikenal dengan Society 1.0, Society 2.0, Society 3.0, Society 4.0, dan hari ini kita sudah memasuki Society 5.0. Di Society 5.0 ini kompetisi yang cenderung meningkat. Terutama di dunia kerja, antara formasi dengan pelamar itu tidak sebanding. Mau tidak mau, kompetisi ini harus kita persiapkan kompetensi-potensi yang maksimal dalam mengikuti kompetisi yang untuk memperebutkan sesuatu yang kita harapkan. Di dalam berkompetisi tentu ada tuntutan kepada kita untuk memberikan yang terbaik. Sehingga hari ini kita tidak bisa lagi bermalas-malasan, kita harus tampil maksimal. Bukan tampil apa adanya, tapi kita harus mampu tampil bagaimana seharusnya. Karena tuntutan untuk memberikan yang terbaik, oleh karena itu kita harus memiliki tuntutan untuk memiliki skill. Skill yang harus kita miliki bisa berbentuk soft skill atau bisa berbentuk hard skill. Beberapa skill yang harus kita miliki terutama dalam dunia kerja. Yang pertama, bagaimana kita untuk manajemen waktu, bagaimana kita mampu dalam public speaking, bagaimana kita ahli dalam networking, bagaimana kita mampu berpikir kritis, bagaimana kita mampu berkomunikasi yang baik, memiliki jiwa kepemimpinan, mampu menganalisis informasi-informasi, mampu beradaptasi, memiliki jiwa yang kreatif, dan mampu juga berkolaborasi. Ini soft skill itu dari waktu ke waktu itu akan semakin diutamakan. Ini harus menjadi perhatian kita, menjadi pusat perhatian kita untuk membangun karakter pemenang. Terkait dengan
kompetisi, terutama di Society 5.0 ini, mau tidak mau kita harus bisa pertama mengenali potensi yang kita miliki. Pengenalan potensi diri tentu tidak lepas dari pengembangan diri secara utuh. Dengan kita mengenali potensi kita, memahami kekurangan kita, sehingga kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki untuk menutupi kekurangan kita. Dengan potensi-potensi yang kita miliki inilah kita melangkah sesuai dengan apa yang kita impikan. Dalam pengembangan secara diri secara utuh, kita harus punya asumsi nih. Nah, diasumsikan yang ada, kalau umpama hari ini potensi kita yang ada bisa ditambah menjadi lebih baik, bisa ditingkatkan menjadi lebih baik, atau bisa diubah menjadi lebih baik. Artinya hari ini harus bisa lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus mampu, harus bisa menjadi lebih baik daripada hari ini. Saatnya kita meneropong atau melihat fenomena terkait dengan tipe kepribadian yang kita miliki, apakah dia berbentuk quitter, campers, atau climber. Kalau umpama kita analogikan tentang 3 tipe kepribadian adversity quotient ini, itu tiada ubahnya bagaikan mendaki sebuah gunung. Ada orang yang memang pas melihat gunung sudah tidak punya semangat, sudah memilih mundur, menghindar, dan mengatakan saya tidak akan sanggup, saya tidak akan bisa, sehingga dia tidak akan mendaki. Sementara yang kedua, yang tidak mendaki ini, inilah yang kita kenal dengan tipe kepribadian adversity quotient quitter. Melihat gunung sudah patah semangat, tidak mau mencoba, memilih untuk bertahan atau menghindar atau memilih untuk diam. Itu adalah tipe kepribadian adversity quotient quitter. Ada yang kedua itulah yang dikatakan dengan campers. Campers ini lebih baik daripada quitter. Yang mana campers itu dia ketika dia melihat gunung ada rasa ingin untuk mendaki. Sehingga dia akan mendaki, namun kelemahannya ketika dia mendapatkan kesulitan, menghadapi tantangan, menghadapi permasalahan, dia memilih untuk berhenti. Dia mampu mendaki, tapi dia memilih berhenti di tengah jalan. Walaupun sebenarnya dia masih memiliki kemampuan untuk sampai ke puncak. Dengan istilah lain, tipe kepribadian campers ini mau berhenti dalam zona nyaman. Tipe yang ketiga, itulah yang kita kenal dengan istilah climber. Climber ini ketika dia melihat gunung, dia akan mencoba berjalan dan dia akan mempunyai prinsip harus mampu sampai ke puncak. Dia nggak peduli dengan berapa kali dia terjatuh, berapa duri yang dia injak, berapalah permasalahan yang ia hadapi, bagaimana tantangannya, bagaimana rintangannya, berapa kesulitannya. Yang penting orang yang bermental climber ini akan sampai ke puncak pada waktunya. Bagaimana kita bisa melihat perbedaan ciri-ciri kepribadian ini? Di sini bisa kita lihat. Yang pertama adalah quitter. Ciri-cirinya, orang yang memiliki quitter itu suka menghindar. Belum mencoba sudah mengalah, atau tidak mencoba sama sekali, atau kalah sebelum berjuang. Orang yang seperti ini akan memilih untuk keluar, memilih untuk mundur teratur, memilih untuk berhenti, memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berperan, atau meninggalkan impi-impiannya.
karena tidak mau mencoba. Yang kedua, yang selanjutnya, orang yang quitter ini itu sangat gamang terhadap masa depan, sinikal, ragu-ragu, tidak punya tujuan, konflik, pesimistis, mudah puas, tidak mau mengambil resiko, dan tidak mau berkompetisi. Inilah tipe kepribadian yang dimiliki atau ciri-ciri kepribadian yang dimiliki oleh quitters. Yang kedua adalah campers. Campers memiliki ciri-ciri masih mau menerima tantangan, tetapi sampai pada satu titik dia memilih untuk berhenti. Istilahnya sampai di sini saja, tidak mau melanjutkan perjalanan, sudah puas dengan posisi saat ini, mulai menghindari kesulitan, menikmati sukses yang dicapai saat ini, atau terjebak dalam zona nyaman. Ketika dia sudah merasakan, mendapatkan apa yang dia miliki, dan dia tidak mencoba lagi untuk mendapatkan yang lebih baik lagi, karena dia sudah tenggelam atau terjebak dalam zona nyaman. Selanjutnya, orang campers ini sangat menyanyiakan peluang, padahal masih memungkinkan dia memiliki kemampuan untuk sampai ke puncak. Karena kesempatan itu tidak ia manfaatkan atau dia sia-siakan, sehingga dia bertahan dalam zona nyaman. Yang terakhir adalah climber. Climber ini mempunyai ciri-ciri usaha untuk mendaki dan terus mendaki, dia tidak peduli terkait dengan usia, cacat fisik, yang itu tidak menjadi halangan bagi orang yang bermental climber. Sehingga dia akan terus bergerak ke depan, senantiasa bertanya apakah ada kemungkinan ketika dia mendapatkan kesulitan, dan dia akan memberikan yang terbaik yang dia miliki. Dan ketika dia menghadapi tantangan, rintangan, kesulitan, dan berbagai permasalahan, dia akan mencari solusi. Dengan istilah lain, dia akan proaktif. Bagaimana untuk sampai ke tujuan yang dia maksudkan. Perbedaan ketiga ini itu bisa kita lihat dari perkataannya. Yang pertama tadi kita lihat yang quitter. Yang kedua kita lihat kata-kata yang diucapkan oleh campers. Yang ketiga adalah kita lihat apa yang dikatakan oleh climbers. Orang quitters itu sering mengucapkan saya tidak akan bisa, saya tidak akan mau, itu mustahil, itu tidak mungkin, emang gua pikirin, cukup segini aja, saya sudah bosan, dari dulu gini-gini aja, saya sudah tua, saya tidak mungkin belajar lagi. Orang yang seperti ini sebenarnya sudah kalah sebelum berjuang. Sehingga apa dia sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Ketika dia menganggap dia tidak bisa, pasti dia tidak bisa. Karena dia tidak memiliki kemampuan, pasti semua terasa mustahil. Orang quitter itu menyerah, lebih suka menyerah daripada mencoba atau daripada berjuang, daripada melangkah. Ini yang ini kata-kata yang sering diucapkan oleh quitters. Yang kedua, kata-kata yang sering disampaikan oleh campers. Campers itu kita ingat dia tetap melangkah, tapi sampai kapan ada saatnya dia akan istirahat. Makanya kata-kata yang dia ucapkan dulu ketika saya masih di sini. Atau sering dia katakan kita masih diperhatikan sekarang, dia masih nyaman nih. Atau yang ketiga, ini sudah cukup bagus, nggak perlu kita cari yang lain,
Sewaktu saya muda dulu saya gini loh, sewaktu saya muda saya semangat loh, sewaktu muda dulu saya begini loh. Ini juga sering disampaikan oleh tipe kepribadian Kempers. Atau tidak ada gunanya mengerjakan hal tersebut, itu sudah kuno, itu sudah tidak relevan lagi, itu sudah apa, saya sudah tua, itu sering disampaikan oleh Kempers. Dia sudah berada dalam zona nyaman. Sementara Climber, itu tentu untuk sampai ke puncak, banyak hal, rintangan yang harus dihadapi, berbagai tantangan harus dilewati, berbagai kesulitan harus dilewati juga, sehingga orang Climber itu tahu bahwa perjalanan itu sulit. Memang sulit, tetapi bukan mustahil. Artinya, sesulit apapun yang dia kerjakan, dia masih mau mencoba. Sehingga dia akan melahirkan kata-kata nih, mari kita mencoba. Kerjakan dengan baik, lakukan dengan benar, selalu ada jalan. Mari kita cari jalan keluarnya. Dari tipe 3 ke tipe kepribadian ini, kita bisa menentukan kita termasuk di quieter, tipe kepribadian quieter, atau kita termasuk di tipe kepribadian Kempers, atau kita berada dalam tipe kepribadian Climber. Kita yang lebih tahu terkait dengan diri kita. Namun, ketika kita memiliki quieter, ketika kita berada dalam Kempers, kita masih bisa nih untuk beralih, mempunyai daya juang yang tinggi, beralih dari quieter ke Climber. Dari Kempers beralih kepada Climber. Sehingga daya juang itu harus dimiliki oleh setiap orang kalau dia mengimpikan sesuatu. Terakhir yang ingin saya sampaikan, banyak orang berpikir bagaimana merubah orang lain, tapi hanya sedikit yang berusaha bagaimana untuk merubah diri sendiri. Orang banyak berharap untuk menjadi sukses dengan abrahkadabrah, tapi hanya sedikit orang yang memahami bahwa di belakang kesuksesan itu ternyata dia harus membayar dengan sejumlah pengorbanan dan perlu kemauan untuk terus berubah. Hanya ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kejanggalan. Kalau ada masukan, silahkan di komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.